Selamat pagi Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini saya Daniel Saputra dapat hadir kembali menghampiri Bapak Ibu Sobat Messenger melalui program yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu untuk mengawali hari kita bersama dengan Tuhan. Bread of Life. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Kami terus berdoa, kiranya damai sejahtera, sukacita boleh ada dan senantiasa ada di dalam kehidupan kita semuanya. Mari pagi hari ini, sebelum kita akan melakukan segala aktivitas kita awali dengan kita meneduhkan hati kita. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau menyandarkan hidup kita hanya kepada Dia. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk waktu istirahat. Terima kasih tatkala kami boleh membuka mata kami. Kami boleh ada di hari yang baru, hari anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih, penyertaan, pemeliharaan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Pagi ini kami akan mengawali kehidupan kami. Kami ingin mendasarkan hidup kami, melandaskan hidup kami pada kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, kami membuka hati kami. Berbicaralah kepada kami. Demi Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu, Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Ada sebuah kereta yang melaju dari sebuah kota menuju ke kota yang lain. Pada pertengahan perjalanan itu, kereta itu berhenti pada satu stasiun. Nah, pada stasiun itu, naiklah seorang ibu bersama dengan 2 orang anaknya yang masih kecil. Ya, ibu dan kedua anaknya itu naik ke kereta untuk menuju pada satu kota tertentu. Menit pertama, kedua, ibu dan kedua anaknya itu duduk tenang. Nah, apa yang terjadi pada menit-menit selanjutnya? Karena merasa nyaman, sudah nyaman, kedua anak itu mulai bertingkah. Mereka berlari-lari di gerbong itu, menimbulkan keonaran, teriak-teriak, mengganggu penumpang yang lain yang sedang beristirahat. Nah, ketika merasa terganggu, ada seorang bapak yang menghardik anak itu. Bapak ini demikian marah karena dia terusik istirahat. Mengetahui, menyadari ada satu kejadian yang melibatkan anaknya, ibu ini bangkit berdiri menghampiri bapak yang marah itu. Ibu ini berkata, "Bapak, maafkan anak saya. Saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan kepada anak saya, karena saat ini kami sedang ada dalam perjalanan untuk menjemput jenazah ayah mereka. Kami mendapatkan kabar bahwa ayah anak-anak itu meninggal dunia karena kecelakaan. Saya tidak tahu bagaimana reaksi anak-anak ketika nanti dia mendengar
melihat hal yang sangat menyedihkan itu. Nah, Sobat Messenger, tatkala mendengar penjelasan dari ibu ini, bapak yang tadinya marah, hatinya terenyuh. Dia membayangkan bagaimana kalau itu dia yang mengalaminya. Akhirnya bapak ini menurunkan tensi kemarahannya, berganti dengan rasa iba. Dan apa yang terjadi? Bapak itu dan penumpang yang lain membantu ibu ini untuk mengajak bermain kedua anak itu. Bapak Ibu, Sobat Messenger dimanapun Anda berada, di tengah-tengah kesibukan kita, seringkali kita melakukan hal-hal yang spontan. Tatkala di kantor kita melihat bawahan kita melakukan kesalahan, mengerjakan tugas-tugasnya dengan tidak benar, kita akan menjadi marah. Di jalan raya, tatkala kita melihat situasi lalu lintas yang tidak beres, seringkali kita akan marah. Banyak sekali hal-hal yang dapat dengan spontan membuat kita jengkel. Kita naik pitam, kita marah. Dan seringkali yang terjadi adalah kita melakukan hal spontan tersebut, marah, naik pitam, tanpa mengetahui latar belakang yang membuat hal-hal itu terjadi. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, pagi hari ini saya akan memberi judul renungan saya adalah sumbu pendek. Ya, sumbu pendek. Kita akan membaca dalam Amsal 16 ayat yang ke-32. Amsal 16 ayat yang ke-32. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sumbu pendek. Bapak Ibu Sobat Messenger, istilah sumbu biasa digunakan pada petasan, juga pada dinamit. Berapa lama sebuah petasan atau dinamit akan meledak setelah ujung sumbunya itu disulut, tergantung dari seberapa panjang sumbu hingga mencapai tengah petasan atau dinamit yang akan terbakar dengan cepat dan kemudian akan meledak. Bapak Ibu, semakin panjang sumbu, semakin punya waktu bagi orang yang menyulut itu untuk berpikir apakah akan rambatan api pada sumbu itu dipadamkan atau dibiarkan saja rambatan itu meledak. Namun bila sumbu terlalu pendek, maka tidak ada waktu untuk berpikir, bahkan menyelamatkan diri bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Sobat Messenger, manusia bersumbu pendek akan mudah meledak emosinya. Dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir dan menguji kebenaran dari persepsinya. Karena pengendalian emosinya yang rendah, maka akan berakibat pada cepatnya reaksi kemarahan orang tersebut. Sedangkan manusia bersumbu panjang
dia akan selalu punya waktu untuk menguji kebenaran persepsinya yang terbentuk itu, sehingga jarang sekali terjadi ledakan emosi, apalagi untuk hal-hal yang sepele. Nah, dengan kata lain, manusia sumbu pendek akan meledakkan kemarahannya, baru setelah itu berpikir. Sedangkan manusia bersumbu panjang, dia akan berpikir terlebih dahulu sebelum memutuskan atau meledakkan kemarahan tersebut. Anda termasuk yang mana? Manusia bersumbu pendek atau manusia bersumbu panjang? Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, ada dua pilihan di dalam hidup kita. Yang pertama, hidup kita dikendalikan oleh keadaan. Ya. Atau hidup kita sendiri yang mengendalikan keadaan. Anda pilih yang mana? Anda dikendalikan oleh keadaan atau Anda memilih untuk mengendalikan keadaan? Nah, kalau kita memilih kita yang mengendalikan keadaan, berarti mau tidak mau, suka tidak suka, syarat utama yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya, mengendalikan diri kita sendiri sebelum kita mengendalikan keadaan yang ada di sekeliling kita. Mustahil ketika kita tidak dapat mengendalikan diri kita sendiri, kita mau mengendalikan keadaan. Yang ada malah kita dikendalikan oleh keadaan yang ada di sekeliling kita. Dikendalikan oleh masalah, dikendalikan oleh situasi yang tidak mengenakkan, yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita dan lain sebagainya. Mari kita baca dalam Amsal 25 ayat yang ke-28. Amsal 25 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sekali lagi, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ya. Ketika kita tidak dapat mengendalikan diri kita, diibaratkan kota yang roboh temboknya. Perlu kita ketahui dan sadari bahwa musuh terberat dan terbesar di dalam kehidupan kita, bagi kita adalah diri kita sendiri. Bukan yang lain, bukan apa yang ada di sekeliling kita, apa yang ada di sekitar kita. Tetapi musuh yang terberat bagi kita, yang terbesar bagi kita adalah diri kita sendiri. Ya, karena apa? Karena setiap hari pasti, ya, saya katakan pasti, kita akan menjumpai hal-hal yang demikian. Hal-hal yang tidak mengenakkan, hal-hal yang membuat kita kecewa, hal-hal yang membuat itu tidak sesuai dengan keinginan, dengan apa yang ada di hati kita. Itu yang sering kali, yang setiap hari kita jumpai. Apalagi di dalam keadaan lelah, di dalam keadaan tertekan, ketika kita memiliki masalah, disitulah kita akan dengan mudah meledak seperti sumbu yang disulut. Dalam keadaan lelah, setelah seharian kita bekerja, kita menjumpai di rumah itu tidak sesuai dengan keinginan kita.
kita akan meledakkan emosi kita, akan meledakkan amarah kita kepada orang-orang yang notabene orang-orang tersebut adalah orang-orang yang kita kasih. Nah, seringkali ledakan itu tidak melihat siapa yang kita marahin, siapa yang dengan ucapan kasar, dengan ucapan yang tidak sepantasnya kita ucapkan itu terlontar. Seringkali itu kita lontarkan kepada orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kasihi. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, kita tidak akan bisa merubah hal-hal tersebut. Kita tidak bisa merubah, masalah jangan datang. Hal-hal yang mengecewakan jangan datang. Enggak bisa. Setiap hari, saya katakan setiap hari kita berjumpa dengan hal-hal tersebut. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah merubah diri kita sendiri. Merubah respon kita terhadap apa yang ada di sekeliling kita. Apa yang terjadi di sekeliling kita. Respon kita terhadap hal-hal tersebut harus kita ubah. Ketika kita tidak dapat mengendalikan diri kita, itu akan membawa kita kepada kehancuran. Mungkin ini adalah hal yang sepele. Tetapi seringkali ketika kita membuat satu keputusan secara spontan yang dilandaskan dengan emosi, itu akan membawa kehancuran bagi kita. Nah, tentunya Anda, kita semuanya termasuk saya, ingin merubah diri kita. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita sehingga kita tidak lagi menjadi manusia yang memiliki sumbu yang pendek. Nah, kita tidak akan pernah bisa mengendalikan diri kita dalam perkara-perkara yang besar. Apabila di dalam perkara-perkara yang kecil kita tidak mampu. Kita kesenggol dikit aja kita marah. Kita ada orang yang ngomong gak enak saja kita marah. Hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil saja membuat kita marah, tersulut emosi kita gampang meledak. Bagaimana kita menghadapi hal-hal yang besar, menghadapi perkara-perkara yang besar? Maka dari itu, melatih diri kita itu adalah hal yang penting. Ya, melatih diri kita. Ini tidak bisa secara instan terjadi untuk mengendalikan diri kita. Melatih diri kita dan meminta Tuhan, meminta Roh Kudus untuk hadir di dalam kehidupan kita. Untuk membentuk diri kita, mengubah diri kita menjadi manusia yang bersumbu panjang. Dulu, saya adalah orang yang sumbunya sangat pendek sekali. Bukan pendek, tetapi sangat pendek sekali saya. Tetapi saya berlatih. Walaupun sampai saat ini belum sempurna. Belum maksimal. Dulu apabila ada orang yang ngomong gak enak sedikit aja, langsung aja. Orang yang senggol dikit aja langsung marah. Saya nggak melihat siapa itu. Saya hadepin semuanya. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya diingatkan bahwa ketika saya terus-menerus demikian, saya akan lelah. Ya, lelah. Kenapa lelah? Karena setiap hari bawaannya emosi. Mungkin Bapak Ibu bisa merasakan ketika kita emosi, kita akan mudah lelah.
Ketika kita emosi, kita tidak dapat memikirkan hal-hal yang lebih penting yang harus kita pikirkan. Maka pengendalian diri itu adalah hal yang penting sehingga hidup kita bersumbu panjang. Nah, jangan sampai ketika kita menjadi manusia yang bersumbu pendek, itu akan membuat kita menyesal di kemudian. Saya tadi katakan bahwa seringkali walaupun itu adalah hal-hal yang sepele, ketika kita memutuskan sesuatu, ketika kita bereaksi terhadap sesuatu didasarkan emosi kita yang gampang meledak, maka hal-hal yang tidak kita inginkan seringkali itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sebuah kisah sebagai penutup di pagi hari ini yang kiranya menginspirasi kita semuanya. Mungkin Anda pernah mendengar kisah ini, tetapi saya akan coba untuk bagikan kepada Sobat Messenger semuanya. Ada seorang janda miskin yang bernama Syulan. Dia memiliki seorang anak yang berusia 7 tahun yang bernama Lime. Kisah ini terjadi di China. Nah, keseharian dari Syulan ini adalah membuat kue dan kemudian menjualnya di pasar. Setiap hari yang dia lakukan adalah demikian. Untuk apa? Untuk menyambung hidup mereka. Lime bukanlah anak yang manja. Lime tidak pernah bermanja-manja dan dia setiap hari membantu ibunya untuk membuat kue dan berjualan di pasar. Hingga pada suatu hari, pada waktu itu salju demikian tebal menyelimuti daerah itu. Setelah selesai membuat kue, ibu ini, janda ini melihat bahwa keranjangnya sudah rusak parah. Bagaimana dengan keranjang yang rusak itu dapat membawa kue-kue yang akan dijajakan di pasar? Akhirnya Syulan, dia berkata kepada Lime, "Nak, kamu di rumah terlebih dahulu, ibu akan beli keranjang untuk kita jualan nanti." Lime hanya mengangguk saja dengan senyumnya. Kemudian sang ibu, Syulan, pergi ke pasar untuk membeli keranjang. Apa yang terjadi ketika Syulan pulang? Dia mendapati rumah tersebut pintunya masih terbuka. Dan ketika dia memanggil anaknya, Lime, tidak mendapati Lime di rumah. Dengan respon yang spontan, Syulan pada waktu itu dia marah. Kurang ajar anak ini. Sudah disuruh untuk nunggu di rumah tetapi tidak mau. Anggapan dari Syulan pada waktu itu Lime pergi bermain. Emosi yang meledak pada waktu itu yang mengakibatkan Syulan menutup pintu rumahnya agar Lime tidak bisa masuk ke dalam rumah sebagai hukuman yang diberikan kepada Lime yang tidak taat, yang tidak mau patuh kepada ibunya. Kemudian Syulan pergi ke pasar, dia menjual makanan pada orang-orang yang ada di pasar. Setelah habis pada siang hari, dia kembali pulang. Apa yang terjadi? Dari kejauhan dia tampak Lime yang terbujur kaku di depan pintu rumah itu. Segera Syulan berlari menuju ke rumahnya.
dia berteriak-teriak, "Lime, Lime bangun." Dia menggoncang-goncangkan tubuh anaknya, "Lime, Lime." Tetapi anak itu tidak bangun. Dia menangis. Dia demikian sedih mendapati anaknya yang terbujur kaku. Dia terus menggendong, kemudian mengguncang-guncangkan badan anaknya itu sambil berteriak terus, "Lime, Lime bangun." Anak itu tidak pernah bangun. Karena anak itu sudah terbujur kaku. Anak itu sudah meninggal. Dan tatkala Syulan mengguncang-guncangkan tubuh Lime, jatuhlah sebuah bungkusan. Dengan sedih, ibu ini membuka bungkusan itu dan mendapati sebuah biskuit kecil. Dan di bungkusan itu ada tulisan, Mama lupa ya. Hari ini adalah hari yang istimewa buat Mama, karena hari ini Mama berulang tahun. Maafkan Lime yang tidak bisa memberikan kue yang besar. Lime hanya bisa memberikan kue biskuit yang kecil ini sebagai hadiah ulang tahun buat Mama. Dan semoga Mama suka dengan hadiah yang Lime berikan kepada Mama. Mendengar dan membaca surat dari Lime itu, alangkah sedihnya Syulan. Ternyata Lime yang tadi dikira tidak taat, tidak patuh, dia pergi bermain-main, ternyata dia membeli biskuit untuk ulang tahun dari dia. Keputusan yang berdasarkan dengan emosi yang berakibat fatal. Mungkin saat itu biar dia kapok. Tanpa dia mengetahui, tanpa cari informasi terlebih dahulu kemana sih anakku pergi. Dia membuat keputusan secara spontan yang menghancurkan hidup anaknya. Bagaimana dengan kita? Maukah kita menjadi manusia yang bersumbu panjang? Ataukah kita tetap mengeraskan hati kita untuk menjadi manusia yang bersumbu pendek? Mari kita berdoa. Ampuni kami Bapa, kalau seringkali kami gagal mengendalikan diri kami. Kalau seringkali kami gampang meledak. Ya Roh Kudus, hadirlah di dalam kehidupan kami. Penuhi kami sehingga kami boleh memiliki pengendalian diri. Sehingga kami tidak gampang meledak, tidak gampang marah terhadap hal-hal yang kecil maupun terhadap hal-hal yang besar. Mampukan kami Bapa, sehingga damai sejahtera daripadamu yang melampaui segala akal itu boleh ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk kami terus berlatih, melatih diri kami untuk kami boleh memiliki pengendalian diri yang semakin hari semakin Engkau sempurnakan. Hamba berdoa untuk sobat messenger dimanapun mereka berada. Mungkin saat ini mereka sedang ada dalam kelemahan tubuh. Jamahan-Mu terjadi atas kehidupan mereka semuanya ya Bapa. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini mungkin sedang ada dalam pergumulan. Ya Bapa, Engkau yang akan tolong mereka. Engkau yang akan terus memberikan pengharapan, memberikan jalan keluar kepada mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk oma opa yang mungkin mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan, Engkau menjadi sahabat yang sejati. Ya Roh Kudus, penuhi hidup kami semuanya. Engkau sebagai penghibur yang sejati, sahabat yang sejati di dalam kehidupan kami semuanya. Pagi hari ini, kami akan memulai langkah kami.
Kami akan memulai segala aktivitas kami. Tuhan, Engkau mampukan kami untuk kami boleh menghadapi hari ini bersama dengan Engkau. Engkau yang akan membimbing kami, menggandeng kami, bahkan menggendong kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami serahkan perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Langkah-langkah kami mengayunkan dengan pasti karena kami tahu bahwa kami melangkah bersama dengan Engkau. Demi Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Sobat Messenger dimanapun Anda berada, mari kita belajar untuk kita tidak menjadi manusia yang bersumbu pendek, tetapi kita boleh memiliki sumbu yang semakin hari semakin panjang, sehingga damai sejahtera, sukacita boleh ada di dalam kehidupan kita, dan itu semua tidak tergerus dengan segala apa yang terjadi di sekeliling kita, karena Tuhan beserta dengan kita. Saya Daniel Saputra mohon pamit undur diri dari Bread of Life di pagi hari ini. Apabila Anda diberkati melalui video ini, silakan like, share, dan subscribe The Messenger GKMI Kenari. Mari kita jadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. God bless.